Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin. Di semester ini saya akan membersamai teman-teman dalam mempelajari mata kuliah metode studi Islam ya, atau dikatakan pula metodologi studi Islam. Langsung saja untuk pertemuan pertama ini ya, saya akan menyampaikan sekilas ya tentang apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah metode studi Islam ini. Selain itu juga akan saya sampaikan terkait dengan SOP perkuliahan ya, atau standar operasional prosedur perkuliahan. Di mata kuliah ini kita akan membahas 14 topik ya. 14 topik dalam 14 pertemuan ya. Jadi 7 topik yang pertama itu nanti disampaikan sebelum UTS, kemudian 7 yang kedua akan disampaikan setelah UTS. Kita masuk di ini ya, pengantar metode studi Islam. 7 pertemuan nanti ya sebelum UTS kita akan membahas yang pertama itu tentang konsep dasar metode studi Islam ya. Apa saja yang kita pelajari di studi Islam, yaitu tentang ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya itu apa saja. Ini 14 tema ya, atau 14 materi nanti yang akan saya sampaikan, 14 bab ya, itu yang berkaitan dengan studi Islam, yaitu antara lain terkait dengan prinsip epistemologi atau yang mendasari adanya studi Islam itu apa gitu ya. Epistemologi itu cara memperoleh pengetahuan ya. Ini adalah salah satu cabang dari filsafat ya, selain ontologi dan juga aksiologi. Jadi epistemologi ini khusus membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan di bidang studi Islam. Kemudian di pertemuan ketiga ini nanti ya, kita akan belajar mengenai manusia dan kebutuhan beragama ya. Jadi urgensi ya, urgensi atau seberapa pentingkah gitu ya kita mempelajari agama. Dalam hal ini adalah agama Islam ya. Apakah beragama Islam itu sekedar melakukan ya, atau menjalankan ritual agama ya, atau ada hal-hal yang lain yang itu bisa berpengaruh terhadap diri kita secara pribadi ya, ataupun nanti pengaruhnya terhadap orang lain ataupun hubungan sosial seperti itu ya. Dan sudah cukup jelas kita melihat ya bahwa kehidupan agama itu tidak hanya berpengaruh ya terhadap individu secara pribadi ya, tetapi juga secara sosial ya, berpengaruh terhadap budaya juga ya, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Kemudian tema yang keempat ini ya, itu adalah terkait dengan sumber dan karakteristik Islam. Kalau sumber ini kita tahu ada Al-Quran, ada Sunnah atau Al-Hadis, kemudian ijma, ada qiyas ya, atau bisa disebut itu adalah ijtihad ya, ijtihad para ulama yang bisa kita jadikan pedoman
untuk beragama kita ya. Kemudian karakteristik di sini nanti dibahas mengenai Islam itu ada dua sisi, yaitu dari sisi normativitas dan juga historisitas. Sisi normatif itu adalah sisi ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran yang itu dijadikan dasar ya. Kemudian dari sisi historisitas itu adalah pengamalan ya, pengamalan dari ajaran tersebut. Bagaimana dalam praktiknya masyarakat ya, atau manusia atau masyarakat itu menjalankan agamanya misalkan ya. Jadi bisa jadi dalam praktik ya, di Indonesia katakanlah misalkan dengan di negara lain itu dalam hal tertentu ada perbedaan, yaitu nanti kaitannya mungkin dengan persinggungan dengan budaya dan seterusnya ya. Tetapi dari sisi normatif, dari sisi ajaran itu kalau di Islam sudah universal ya, artinya di wilayah satu dengan yang lain itu secara ajarannya tidak ada perbedaan. Lanjut untuk tema yang kelima ya, itu ada Islam sebagai agama wahyu ya. Jadi nanti ada pembahasan bahwa Islam itu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang ya. Yang pertama itu bisa Islam sebagai agama wahyu, kemudian Islam kaitannya dengan sosial budaya ya. Itu nanti akan ada pembahasan yang berbeda ya, ada pembahasan yang berbeda. Ada pula nanti di bab atau di pertemuan ke-8 ini ada Islam sebagai ilmu ya. Jadi ini tentang keilmuan ya, keilmuan yang itu berkenaan dengan Islam, atau memposisikan Islam itu sebagai satu bidang keilmuan tersendiri ya. Jadi kalau di posisi ini ya, artinya yang bisa mempelajari Islam itu tidak hanya dari orang-orang Islam sendiri, tetapi bisa di luar Muslim ya, atau selain Muslim atau non Muslim juga bisa atau boleh mempelajari Islam ya. Makanya nanti ada pembahasan kaitannya dengan orientalisme dan oksidentalisme. Kalau orientalisme itu berarti orang di luar Islam atau outsider ya bahasanya, itu mempelajari Islam, itu orientalisme. Kalau oksidentalisme itu berarti orang Islam mempelajari keilmuan-keilmuan selain di wilayah Muslim ya, kan keilmuan di Barat, berarti itu namanya oksidentalisme. Sebaliknya ya, itu posisinya Islam sebagai ilmu. Kemudian pendekatan dalam studi Islam itu ada beberapa pendekatan ya. Artinya di sini hubungannya atau kaitannya Islam dengan keilmuan yang lain, didekati dengan keilmuan yang lain, atau istilahnya itu approachment ya. Pendekatan bisa didekati dari segi dari ilmu sosiologi, kemudian ada pendekatan antropologi, pendekatan dari sisi psikologi dan seterusnya ya. Ada beberapa pendekatan di sini. Kemudian metode Islam atau metode dalam studi Islam itu sendiri, perbedaannya dengan pendekatan ini adalah kalau metode itu di pembahasannya adalah pendekatan ya hampir sama, cuman ini metode yang ada di dalam Islam ya.
yaitu ada metode fikih dan usul fikih, ada metode tafsir, ada metode ilmu kalam, ada metode ilmu nahwu atau bahasa dari sisi bahasa, dan seterusnya ya. Yang itu sejak dulu sudah ada atau dilakukan oleh para ulama-ulama ya. Kemudian modal penelitian agama. Jadi ini nanti dalam meneliti agama ya, berarti ini memposisikan agama sebagai ilmu. Itu ada beberapa model penelitian ya, yang itu menggunakan metode ilmiah ya. Metode ilmiah yang sebagaimana kita ketahui itu ada pendekatan deduktif juga induktif ya. Atau ada dari menggunakan pendekatan empiris maupun pendekatan rasional. Penggabungan dua itulah yang menjadi metode ilmiah ya, sebagaimana yang kita lihat pada tulisan-tulisan atau artikel-artikel ilmiah ya, baik itu berupa makalah, jurnal, dan seterusnya. Itu bagian dari metode ilmiah. Nah, inilah agama di sini juga diposisikan ya sebagai ilmu yang bisa didekati dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian Islam dan gagasan universal ya. Jadi ini kaitannya Islam sebagai rahmatan lil alamin ya, atau menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi gagasan universal ini berkaitan dengan biasanya hal-hal yang mencakup wilayah yang luas seperti itu ya. Entah itu misalkan kaitannya dengan nasionalisme, kaitannya dengan globalisasi, kaitannya dengan isu-isu internasional misalkan ya, itu dibahas juga, itu yang berkaitan dengan Islam seperti itu. Kemudian studi kawasan Islam. Nah, ini kawasan ini adalah wilayah tertentu yang punya corak keberagamaan secara khusus ya. Misalkan di Indonesia itu punya corak keberagamaan yang bisa dikatakan berbeda dengan di wilayah lain. Dalam hal ini kaitannya dengan budaya misalkan ya. Misalkan ada di Indonesia ada halal bihalal ya kan, yang itu mungkin ya tidak terdapat di wilayah yang lain, dan seterusnya. Ini namanya studi kawasan ya. Kemudian dinamika Islam kontemporer ini membahas tentang isu-isu Islam kontemporer. Misalkan kaitannya dengan aliran-aliran seperti liberalisme ya. Terus kemudian ada penyebutan juga radikalisme, tema-tema tersebut ya. Terus kaitannya dengan gender juga ya, Islam dan gender. Pembahasan gender ini juga menjadi bagian dari pembahasan atau isu Islam kontemporer dan seterusnya. Itu nanti secara keseluruhan ya, dan tentunya ini pembahasan awal ya, atau pembahasan dasar, karena jika teman-teman tertarik dengan atau berminat kaitannya dengan studi Islam, itu ada satu jurusan tersendiri ya. Kalau di IAIN atau di UIN itu biasanya ada jurusan Islamic Studies ya, di tingkat S2 dan S3 biasanya, tingkat lanjut ya, studi Islam. Mungkin itu untuk pengantar materi. Kemudian lanjutannya adalah referensi ya, referensi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman nanti baca ya. Itu antara lain ini yang beberapa judul yang saya ambil untuk membuat atau menyusun kurikulumnya ya, atau menyusun RPS-nya. Ini ada
Koko Abdul Qadir ya, tahun 2014. Judulnya Metodologi Studi Islam, Pustaka Setia Bandung, penerbitnya. Kemudian ada Faisar Ananda Arfa, ini ada versi PDF-nya. Kemudian Baidawi, Zakiuddin Baidawi, ini juga ada versi PDF-nya. Dua ini nanti akan saya sertakan di web untuk teman-teman download dan nanti bisa dipelajari. Kemudian juga ada Abuddin Nata, ini saya belum ada bukunya ya, tapi saya lihat ini banyak dipakai untuk referensi juga, nanti bisa untuk tambahan referensi teman-teman ya. Kemudian kaitannya dengan SOP perkuliahan, nanti yang akan saya gunakan untuk media belajar itu yang pertama adalah website ini. Untuk sementara saya menggunakan website saya sendiri, yaitu artamedia.xyz. Nanti bisa teman-teman akses. Tapi kemudian ketika teman-teman misalkan menghendaki website IAIN Pekalongan, juga akan saya usahakan untuk adakan di sana. Nanti kita bahas di grup WhatsApp. Kemudian YouTube, saya juga menggunakan YouTube. Untuk teman-teman nanti akses videonya, baik itu YouTube rekaman ya, rekaman saya seperti yang sekarang ini, maupun nanti bisa live ketika teman-teman presentasi, misalkan bisa dibuat live, nah nanti bisa diakses kapanpun ketika sudah selesai presentasi. Kemudian WhatsApp ini juga untuk komunikasi harian ya, ketika teman-teman bertanya apa atau membahas apa atau tanya jawab apa, itu bisa disampaikan semuanya di WhatsApp ya. Jadi WhatsApp ini yang bisa dikatakan media utama dalam komunikasi perkuliahan, tapi ini belum mencakup kaitannya nanti untuk pemahaman materi, karena di WhatsApp cuma baru percakapan ya. Kemudian lain-lain ini bisa menggunakan media, misalkan Zoom ya, atau media-media yang lain ya, Google Meet misalkan, dan yang lainnya. Ketika nanti kalian atau teman-teman ya menghendaki untuk menggunakan media itu, jadi ini sifatnya fleksibel ya. Tetapi tiga media ini yang saya gunakan ya selama ini, jadi nanti bisa digunakan juga. Kemudian penugasan, jadi ada 3 penugasan yang saya berikan ya, yaitu tugas itu sendiri. Tugas ini di sini adalah setelah ada perkuliahan, maka nanti ada tugas ya, meskipun tidak selalu ya. Misalkan untuk pertemuan pertama ini nanti belum ada tugas, baru nanti ketika pertemuan kedua misalkan bisa saya kasih tugas ya. Dan untuk pengumpulan tugas ini adalah di pertemuan berikutnya. Misalkan pertemuan ini saya ngasih tugas, berarti dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Itu untuk penugasan ya. Kemudian untuk kuis ini diadakan sebelum perkuliahan ya. Jadi sebelum perkuliahan dimulai ada kuis, dan ini sifatnya bergantian dengan tugas ya, selang-seling ya, atau bisa 2 kali pertemuan kuis, 2 kali pertemuan. Jadi fleksibel, tapi selang-seling ya, bergantian. Tapi untuk kuis diadakan sebelum perkuliahan. Tentunya ini ketika di pertemuan sebelumnya sudah ada materi ya. Kalau belum ada materi, nggak mungkin diadakan kuis karena belum ada materi yang disampaikan, jadi belum ada kuis. Kemudian pengumpulan kuis ini
ketika selesai perkuliahan atau maksimal adalah 1 kali 24 jam atau sehari setelah diadakan kuis. Itu nanti dikumpulkan. Pengumpulannya bisa nanti lewat website ataupun email ya. Nanti akan ada ketentuannya ya. Nanti saya beri ketentuan setiap ada tugas atau kuis. Kemudian presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini tugasnya adalah yang pertama adalah makalah, yang kedua adalah PPT ya, makalah dan PowerPoint. Dua itu untuk tugas kelompok ya. Ini tugas presentasi. Jadi ini penilaiannya dari pengumpulan dua hal itu, yaitu PPT dan makalah, dan juga penilaian kaitannya penguasaan materi yang disampaikan. Kemudian untuk penilaian ada 6 jenis penilaian. Ini untuk UTS 30%, UAS 30%, kuis 10%, tugas 15% ya. Kemudian partisipasi, ini partisipasi ini termasuk presentasi ya. Presentasi itu juga partisipasi. Kemudian tanya jawab itu juga masuk di partisipasi. Kemudian lain-lain ini bisa nanti kaitannya presensi ya. Kehadiran itu juga saya nilai 5%. Kehadirannya gimana? Ya nanti ketika sebelum mulai perkuliahan kalian bisa absen via WhatsApp ataupun website ataupun di media pembelajaran. Itu mungkin penjelasan kaitannya SOP perkuliahan. Jadi nanti untuk memulai materi pembelajarannya akan kita mulai di pertemuan kedua ya. Mungkin itu, nanti kalau ada tanya jawab bisa disampaikan via grup WhatsApp. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.